Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa, kita makin cakap, desa makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Ini beliau belum bergabung bersama kita, tapi sambil menunggu kedatangan beliau, kita akan mengulas dan membahas kembali apa yang sudah kita pelajari selama 1 minggu ini. Materi-materi yang disampaikan oleh beliau, Gus Ivan, di ruang cakap SDGs Desa selama seminggu ini sangat luar biasa dan sangat bersinggungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi kita selaku tenaga pendamping profesional. Ada hal-hal menarik yang memang perlu kita pahami dan perlu kita cermati dari materi-materi yang telah beliau sampaikan, khususnya keterkaitan dengan Monef Dana Desa untuk menu realisasi kegiatan dan penyaluran dana desa. Sekali lagi untuk Monef Dana Desa tahun 2023, template-nya by name by address untuk KPMP LTDD sudah ada. Jadi teman-teman bisa mengunduh template-nya melalui Monef Dana Desa, kemudian mengisinya sesuai dengan KPM penerima BLT Dana Desa yang sesuai dengan PMK 201 2022 tentang pengelolaan dana desa. Jadi saya yakin ini teman-teman sudah mulai bergerak dan pasti juga datanya keterkaitan dengan penginputan by name by address untuk KPMP LTDD di Monef Dana Desa secara nasional pasti sudah ada pergerakan juga. Jadi ini adalah hal yang sangat membantu kita, ilmu yang sudah diberikan oleh beliau keterkaitan dengan penginputan by name by address KPMP LT sesuai dengan PMK 201. Kemudian ada hal menarik juga yang disampaikan beliau keterkaitan dengan ilmu atau materi tentang kemiskinan kita berbasis pengeluaran. Ada hal menarik juga di situ bahwa apa itu istilahnya keterkaitan dengan penghitungan atau penentuan kemiskinan yang berbasis pengeluaran. Jadi kadang kita juga salah persepsi, desa pun juga salah memahami keterkaitan dengan bantuan-bantuan yang sifatnya untuk pengentasan kemiskinan, tapi apa istilahnya, tapi sebenarnya malah tidak mengentaskan kemiskinan kalau dihitung dari kemiskinan berbasis data atau berbasis pengeluaran. Kemudian yang terakhir kemarin di hari Kamis kemarin luar biasa keterkaitan dengan konsolidasi IDM 2023 dengan SDGs Desa. Karena kita ketahui bersama keterkaitan dengan pemutakhiran data IDM 2023 ada hal mendasar, perbedaan mendasar keterkaitan dengan penginputan pemutakhiran data IDM di tahun 2022 kemarin. Ada 8 template yang harus kita isi, kita sesuaikan untuk memutakhirkan data IDM di tahun 2023 ini. Baik, sudah bergabung bersama kita ada Gus Ivan. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Mbak Tias. Mohon maaf ini sedikit telat. Pak, ini sudah Ramadan masuk ke hari 23. Jadi minggu depan iya. Lebaran, Pak, ini. Iya, betul. Oke, Pak, ini topik kita di hari Jumat seperti biasa. Topiknya adalah Mari Tanya Gus Ivan. Jadi nanti kita akan memberi kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya langsung kepada Gus Ivan keterkaitan dengan kondisi saat ini yang memang sedang dilakukan oleh teman-teman TPP. Jika ada kesulitan, monggo disampaikan di sini. Tapi sebelumnya ada yang perlu disampaikan, Bapak? Monggo. Iya, beberapa hal yang sudah masuk beberapa hari ini, Mbak Tias, kerabat desa sekalian. Yang pertama soal daily report pendamping desa, yaitu apa namanya, tiba-tiba terlihat apa itu urutan dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan tidak berurutan. Itu penyebabnya adalah karena daily report pendamping desa memang sedang penambahan menu. Jadi ibaratnya kayak kita servis mobil di bengkel gitu, itu ada beberapa skrup yang lupa belum terpasang gitu. Jadi urutan-urutan coding untuk urutan itu
belum terpasang urutan sesuai dengan yang terakhir gitu. Tapi saya kira di antara tenaga pendamping profesional sudah kreatif gitu. Coba dicek dengan berbagai cara, antara lain dicek dengan download laporan ya. Kalau laporannya jalan berarti sebetulnya semuanya aman gitu. Memang mestinya aman sih, tidak ada yang lain. Kemudian kemarin kenapa harus ganti password? Karena ada kejadian hilang itunya. Tapi harus dicek ulang kembali apakah di download itu hilang atau tidak gitu. Yang penting begitu sih. Kemudian setelah pengecekan atau setelah ganti password kadang tidak terbuka. Jadi itu harus ke bagian yang bisa mengubah lagi, reset password. Itu bisa bagian HRD, Human Resource Development, bagian SDM-nya BPSDM, atau melalui Sapa Desa, atau karena kondisinya sangat penting langsung japri saja ke kami gitu. Nanti biar segera dibereskan. Sebetulnya itu masalahnya kalau di bagian reset password itu nama kecamatan, nama desa atau kecamatannya itu tidak ada tanda centang desanya gitu. Jadi terutama nanti akan banyak berlaku jadinya untuk para pendamping desa level kecamatan atau PD. Sebetulnya alasannya cuma itu. Kalau itu kemudian di klik nama kecamatannya lagi sudah beres sebetulnya. Jadi masalahnya itu. Dan sekali lagi memang pelajaran untuk kita harus hati-hati itu. Dan memang dari awal sudah ada warning dari Bapak Menteri Pak Halim Iskandar. Bagaimana kalau pakai nomor induk tenaga pendamping profesional gitu. Jadi sejak awal dulu diarahkan Bapak Menteri bahwa masuknya ke DRP itu, Daily Report Pendamping Desa, menggunakan nomor induk pendamping. Tapi berbulan-bulan waktu itu tidak ada ketetapan, meskipun nomor itu sudah dibuat. Waktu itu Kapus Datin sudah mengusulkan misalnya, tapi belum ada ketetapan, jadinya sampai terakhir mau dikeluarkan DRP-nya menggunakan NIK. Jadi kalau nomor induk kan mestinya tidak banyak yang tahu. Kalau NIK kan sekarang bisa kelihatan, bisa dicari maksudnya. Kadang ada, kadang enggak sih di internet seperti itu. Jadi perlu hati-hati. Jadi ganti passwordnya di menu profil yang ada gambar pensil itu di sebelah kanan bawah. Kemudian di situ nanti diganti. Kiranya yang tambahan mungkin itu, Bu Tia. Sementara beberapa hal terakhir hari ini, kalau menurut laporan Ibu Kapus Datin, itu juga ada rapat untuk Monef DD. Jadi perlu disampaikan bahwa sebagian dari arahan Monef dan desa itu langsung dari Bapak Menteri. Jadi biasa kalau dipanggil oleh Pak Menteri itu ya tidak banyak-banyak gitu. Tapi sudah jadi kewajiban untuk semua pejabat yang dipanggil ya harus memberikan informasi di kepada pegawai yang ada di bawahnya. Kemudian salah satu arahan dari Bapak Menteri adalah kita mulai dari APBDes. Ini saat ini sedang ada pembicaraan, kalau arahan Bapak Menteri APBDes ya seluruh APBDes. Tapi kemarin ada yang menyampaikan kenapa enggak hanya desa yang mendapatkan dana desa gitu. Kenapa harus seluruh desa? Karena memang dari laporan para PLD dan PD itu ternyata memang desa-desa baru itu juga menyusun APBDes tanpa ada dana desa. Jadi ada programnya, ada kegiatannya, meskipun dananya bukan dari dana desa. Artinya APBDes itu yang namanya juga realnya di lapangan ya.
namanya sudah ada APBDes ya seharusnya disusun. Kemudian nanti baru setelah mencari realisasi dana desa tidak usah diisi karena tidak ada basis dari dana desa gitu. Itu hal-hal yang baru gitu. Kemudian ada pertanyaan ini sekalian ya, Mbak Tias, yang ada di chatroom ini dari Mbak Ibu Wahidah ini. Foto di DRP kenapa bisa walaupun awalnya tersimpan pas dicek kembali fotonya hilang. Nanti dipastikan lagi ini Mbak Bu Wahidah itu sebaiknya langsung disampaikan ke Sapa Desa karena sekali tersimpan itu ya tersimpan di dalam server karena tidak ada mekanisme untuk delete gitu. Cuman persoalan di dalam aplikasi itu biasanya tampil di dalam aplikasi atau tidak. Jadi kalau tidak tampil bukan berarti datanya terus pasti hilang itu tidak ya, tapi tidak tertampilkan di aplikasi dan itu persoalan pokoknya adalah codingnya mungkin ada yang belum tepat gitu. Jadi nanti dicek saja. Biasanya kalau soal foto itu persoalan apa namanya itu? Persoalan jenis filenya. Jadi misalnya di dalam aplikasi dikeluarkan hanya JPEG begitu, nanti foto dengan format yang lain tidak muncul, tapi fotonya tersimpan. Ya. Makanya penting nanti dilihat fotonya, kemudian jenis filenya dan sebagainya, termasuk apa namanya besaran foto gitu. Jadi kita masih ingat pas awal dulu sesuai dengan default gitu, maka otomatis itu waktu itu ya di dalam aplikasinya itu maksimal 2 MB dokumen apapun itu. Kemudian ada kebutuhan dari lapangan, akhirnya sekarang dokumen dilebarkan sampai 30 MB. Nanti juga foto, kalau fotonya besar itu nanti harus dilihat gitu. Tapi intinya tersimpan, cuman kalau memang fotonya besar berarti di dalam aplikasi harus diperlebar lagi untuk bisa menyimpan foto. Begitu, Mbak Tias. Bapak, ini sudah ada yang raise hand, kita beri kesempatan untuk Pak Triyono dari Brebes, bisa langsung open mic, Pak. Kita bantu? Oh ya, monggo. Selamat pagi Mbak Tias. Selamat pagi Pak Tri. Pagi Gus Ipan. Pagi Gus Tri. Ya. Mohon maaf ini barangkali saya ketinggalan informasi ya Gus. Ini saya kan kemarin beberapa minggu yang lalu saya input BNBA di Monep Dede Gus. Iya, iya. Pas saya mau input penyaluran BLTDD di Monep Dede juga masih itu kriteria penerima BLT-nya jumlahnya beda Gus. Yang kalau di Monep DDI kalau di BNBA itu ada 5, tapi kalau di penyaluran ada 6. Saya kebingungan itu untuk kriteria itu Gus. Mungkin ada solusinya gimana Gus? Mungkin itu saja. Iya. Monggo langsung Gus. Iya, jadi untuk apa namanya itu template-nya itu memang hari ini dirapatkan. Jadi kemarin ada rapat pada hari Rabu ya, hari Rabu. Seperti biasa dalam rapat itu ditunggu template-nya. Kalau ditunggu tidak muncul, kemudian sudah ada arahan dari Bapak Menteri begitu, maka kemudian dijalankanlah oleh Pusdatin karena memang sudah arahan Bapak Menteri, tapi kemudian diminta supaya dirapatkan, disepakati soal template gitu. Jadi salah satu yang belum dimasukkan ke dalam apa namanya itu ke dalam Monef DD itu adalah template untuk BNBA, BLT dana desa. Nah, beberapa hari yang lalu Gus Triyono itu sudah disampaikan di dalam acara ini juga mengenai template yang akan dimasukkan untuk BNBA ini. Jadi kami ulang kemarin yang rencananya begini, meskipun akan ada ketetapan pada hari ini,
sebelum dari tim teknis akan memasukkan ke dalam Monef DD. Jadi kalau di level desa BNPA-nya ini ada bulan kesekian, tahun kesekian, NIK-nya, kemudian nama pengguna, jenis kelamin, tanggal lahir, RT, RW, kemudian golongan yang kita sudah sama-sama kenal, dari petani pemilik lahan sampai buruh bangunan dan lainnya. Kemudian kriteria KPM penerima BLT. Jadi ini yang disesuaikan dengan 2023. Meskipun sudah ada yang bagian yang lama. Kemarin kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kayaknya yang paling penting adalah nomor 6 dan nomor 7. Baru kemudian kalau tidak ada data atau informasi itu, kemudian dicek dengan data lainnya ini. Nah, kita mengetahui juga di sini alasan-alasannya itu kan tumpang tindih. Dari jenis alasan kriteria ini kan tumpang tindih. Makanya sangat penting mengetahui alasan dari desa mencantumkan KPM tersebut. Contohnya tumpang tindih itu kan bisa saja miskin ekstrim desil 1 sekaligus rumah tangga tunggal lanjut usia, sekaligus tidak menerima PKH dan sebagainya kan. Jadi itu, karena ini tidak, kalau istilah di dalam matematika tidak mutually eksklusif gitu. Jadi tidak betul-betul membedakan, tapi ini ada beberapa hal yang memang yang satu berbasis peringkat desil, yang satu berbasis misalnya rumah tangga lanjut usia, ini kan berbasis usia gitu kan. Kemudian berbasis programnya yang di atas itu DTKS, yang di bawah itu PKH dan sebagainya. Jadi yang penting alasannya sesuai yang ada di desa, dan terakhir adalah mekanisme penyaluran. Jadi Gus Triyono itulah yang direncanakan akan dimasukkan ke dalam Monef DD, tapi memerlukan rapat kesepakatan pada pagi hari ini. Kemarin ada yang misalnya APBDes, itu arahan dari Bapak Menteri di tagging seluruh komponen pendanaan ya dan kegiatan gitu. Tapi kemudian muncul dari lapangan mengatakan kok jadi berubah, kok ini, kok itu, buat apa dan sebagainya. Ya itu memang kalau Bapak Menteri perintah ya memang ada tujuannya. Kita mengetahui apa yang diinginkan desa, dan sampai hari ini banyak pertanyaan wawancara yang pertanyaan wartawan, kemudian pertanyaan dari pihak lain kepada Bapak Menteri, termasuk dari luar negeri, mempertanyakan bagaimana Indonesia, bagaimana Menteri Desa menyampaikan bahwa demokratisasi dan demokrasi di desa itu berjalan lebih baik ya, lebih tinggi kualitasnya daripada di level yang lain. Ya, petunjuk utamanya ya musyawarah desa. Kalau musyawarah desanya itu memang berorientasi pada kebutuhan warga, dan itu dijalankan bersama-sama warga, maka bagus. Dan salah satu hasil penting musyawarah desa ya APBDes. Karena itu Bapak Menteri pengen semua keinginan desa, semua harapan desa itu kita ketahui, yaitu tercermin dalam APBDes. Itu sih. Karena kemarin ada beliau juga menerima WA keberatan tagging seluruh APBDes, tapi tujuannya itu. Dan berat atau ringan buktinya sudah terkumpul. Itu sih. Begitu, Bu Tias, Mbak Tias. Ya, jadi siapkan datanya Bapak, nanti sewaktu-waktu BI NIM BI address sesuai dengan PMK 201 keluar, kita tinggal memasukkan dan menyesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di template-nya.